juga di jam 2 ya kemarin. Kemudian, saya sendiri kemarin ada kegiatan di direktorat itu ada ini ya Bu, kunjungan ya ke rumah, kediaman, Ibu Sylvia yang mungkin suaminya baru meninggal gitu ya. Jadi kita nggak masuk, makanya kadang sekali pertemuan, seperti, sekarang ini kadang saya bawa 2 materi terus gitu ya. Mungkin harapannya walaupun nggak masuk ya, materi itu juga sudah disampaikan. Oke baik ya Bapak Ibu semuanya, mungkin kita mulai saja, perkuliahan di sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hingga saat mungkin sore hari ini kita selalu diberikan kelapangan waktu, kesehatan untuk dapat melaksanakan aktivitas, terutama mungkin untuk menuntut ilmu ya yang Ibu laksanakan dan saya laksanakan. Nah untuk materi hari ini ya mungkin di sini juga saya mengambil materi dari penanggulangan ya dari pusat krisis yang pernah di-sharing juga kepada kita bersama ya, mungkin ada Bapak Ibu juga pernah dapat ya materi ini, mungkin kita di sini saling ya juga mengulang ya, mungkin kalau sudah pernah mendapatkan pengetahuan ini. Ini udah pernah Bapak Ibu dapatkan terkait dengan ada istilah peta respon dan rencana kontingensi. Ada yang udah pernah belum? Maksudnya mungkin di luar konteks kuliah ya, mungkin di Belum Bu. Di apa namanya? Di rumah sakit ya gitu ya. Oke baik. Nah di sini judulnya tentang pengantar peta respon dan rencana kontingensi. Nah ini ketika terjadinya bencana ini istilah-istilah ini muncul gitu ya. Terkadang apa nih ya, sesuai dengan namanya mungkin ada kata peta respon, ya memang dalam bentuk peta gitu ya Bapak Ibu ya, tapi ada nanti perbedaannya peta risiko juga gitu. Kita lihat materinya. Nah, di secara outline-nya ya di sini ada yang satu jenis-jenis rencana penanggulangan bencana. Nah, di dalam kita belajar penanggulangan bencana ternyata ada planning juga di situ, ada perencanaan yang sifatnya ya mungkin saja di fase pra bencana, di fase saat bencana dan pasca bencana, disesuaikan dengan fase di mana kegiatan tersebut. Dan kemudian ada rencana kontingensi di sini istilahnya. Kemudian apa sih perbedaannya? Ada dikatakan peta risiko dan peta respon. Dan juga bagaimana cara proses yang menyusun peta respon tersebut. Nah, di sini yang saya pernah juga jelaskan terkait dengan manajemen bencana atau sebuah siklus manajemen bencana, yaitu kalau di sini dimulai dari pra bencana. Pra bencana ini yang sudah kita ketahui bahwasannya situasi itu keadaannya yang normal, ya mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, keadaannya tidak mendesak, tidak ada ancaman, sehingga di sini situasinya bisa saja ya potensi-potensi itu ada, tapi keadaannya skupnya itu di sebelum bencana terjadi. Nah, kalau merujuk terkait dengan rencana penanggulangan bencana, nah di sini ada kegiatan atau apa saja kalau di sini dibuat alat penilai kebutuhannya.
maksudnya apa saja yang dilakukan gitu ya. Walaupun kemarin itu ada saya jelaskan tentang pencegahan, ada mitigasi dan kesiapsiagaan serta sistem peringatan dini itu kegiatannya. Namun ada yang dilakukan yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana itu menganalisa resiko-resiko yang terjadi di wilayah tersebut gitu. Jadi kalau analisa resiko pasti sudah tentu ada yang muncul persamaan yang sudah juga saya jelaskan, R sama dengan H kali V per C itu. Nah, itu adalah cara bagaimana menilai secara komponen-komponen bencana gitu Bapak Ibu ya. Namun analisa resiko ini juga bisa dilihat dengan kondisi-kondisi situasi alam di mana wilayah tersebut ya, atau apakah dia ancamannya besar terhadap bencana alam gitu ya, atau bencana yang sifatnya non alam ataupun dalam bentuk bencana yang sifatnya sosial, itu bisa saja dianalisa resiko. Jadi menentukan kejadian-kejadian ataupun resiko-resiko yang peluang atau potensinya bisa saja terjadi gitu. Potensi bencana. Oke, di sini situasi terdapat potensi bencana. Dan dengan adanya potensi tersebut gitu, perkiraan di wilayah tersebut ini beresiko terhadap banjir misalnya. Karena apa? Mungkin saja dalam beberapa tahun ini terjadi dalam kurun waktu itu terjadi terus banjir. Jadi potensinya akan terjadi banjir lagi gitu. Jadi di sini karena sudah ada resiko yang terjadi, maka dibuat satu skenario atau seakan-akan seolah-olah wilayah tersebut memang ancamannya itu yang tadi misalnya banjir gitu. Jadi disusun sebuah skenario gitu. Nah kemudian skenario atau perkiraan itu dibuat dalam sebuah rencana penanggulangan bencana atau disebut dokumennya itu nantinya dokumen rencana kontingensi gitu. Ini kemarin itu ada yang Bapak Ibu pernah katakan di rumah sakit ada dibuat sebuah disaster planning ya, atau disaster plan yang arahnya kira-kira dokumen ya, dalam bentuk dokumen, dan di situ juga dibentuk tim siapa saja yang nantinya terlibat ketika terjadinya bencana. Nah ini dibuat perencanaan itu di fase prabencana. Kemudian kondisi kalau di prabencana itu kan kondisinya mungkin tidak terlalu darurat, nggak butuh cepat juga, tapi tetap ada kegiatan tersebut. Kemudian pada fase tanggap darurat, nah ini pada fase memang kondisinya terjadi bencana gitu, sudah terjadi gitu, sudah kalau secara peringatan dini memang keadaan tersebut sifatnya darurat gitu, darurat. Nah ini dilakukan kegiatan rencana-rencananya itu yang pertama bagaimana misalnya mengaktifkan yang tadi struktur, apakah tim-tim yang udah dibentuk di fase prabencana, nah ini diaktifkan, kemudian bagaimana merencanakan mereka akan dimobilisasi atau diturunkan ke wilayah yang terdampak, yaitu dengan kegiatan yang pertama RHA yang saya jelaskan dalam pertemuan yang lalu nih ya Bapak Ibu ya, yaitu untuk menilai secara cepat dampak-dampak apa saja yang terjadi khususnya ke arah kesehatan. Kemudian setelah dapat data dan informasi di tempat lokasi bencana, nah pada masa tanggap darurat kemudian dibuat rencana operasinya bagaimana gitu. Maksudnya tindakan apa saja yang dilakukan, apakah pendirian pos darurat ataukah lain-lain hal ya. Mungkin di sini dibuat sebuah tindakan yang langsung ya kepada
korbannya gitu. Nah, ini dilakukan rencana itu disebut rencana pada masa tanggap darurat. Berarti lebih juga rencananya lebih cepat gitu, lebih waktunya juga singkat gitu. Mungkin 0 sampai 24 jam itu segera gitu untuk melakukan satu rencana penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat. Nah, kemudian pasca bencana. Nah, ini lebih dominan, lebih sudah terjadinya pemulihan dan masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini juga tetap dilakukan data-data perkembangan, apakah ada kebutuhan yang lain ya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga dengan adanya data-data perkembangan ini juga mengacu kepada nantinya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ke depannya itu bagaimana, yang memang ke arah bidang kesehatan. Jadi kalau jenis rencana dalam penanggulangan bencana itu tetap dilakukan di masing-masing fase. Hanya saja mungkin keurgenannya itu ya, kalau prabencana itu kan situasinya lebih tidak, kesannya mungkin tidak harus cepat gitu, tapi tetap dilakukan gitu. Pada masa tanggap darurat itu ketika memang sudah terjadi bencana, memang rapatnya aja rapat dalam kondisi darurat gitu. Harus cepat ya penanganannya juga, tindakan rencana operasi yang dilakukan juga harus cepat diambil kebijakan oleh yang memiliki kepentingan atau yang memiliki jabatan untuk menegaskan apa yang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada perbedaan-perbedaan dari rencana di masing-masing fase tadi. Kalau rencana penanggulangan bencana merupakan rencana umum menyeluruh bagi seluruh bidang kerja kebencanaan. Misalnya untuk kesehatan, dinas mungkin di rumah sakit ya, disaster plan. Tapi saya rasa bukan hanya di rumah sakit, namun di puskesmas disaster plan juga yang semestinya juga harus dibuat gitu. Apalagi misalnya puskesmas tersebut itu di wilayah yang rentan terjadinya bencana gitu ya. Apakah itu memang lokasinya beresiko bencana alam, atau puskesmas yang memang kalau secara kebencanaan misalnya berada memang di titik-titik lokasi yang ancamannya juga tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dibuat sebuah rencana di penanggulangan bencana gitu. Kemudian rencana ada istilah mitigasi, ini juga upaya bagaimana rencana-rencana itu mengacu ke arah kegiatan pencegahan dan mitigasi tertentu. Jadi kalau contohnya ini mitigasi bencana banjir DKI Jakarta. Maksudnya ya mungkin saja di sini mereka ambil terus rencana mitigasinya memang wilayah tersebut memang sudah langganan banjir gitu. Jadi sebelum terjadinya bencana mereka sudah memang mempersiapkan baik itu dari segi sarana prasarana ataupun sumber daya manusianya, atau bahkan juga logistik bidang kesehatan yang mengacu ke kejadian tersebut gitu, atau kejadian banjir gitu, karena udah langganan, udah sering gitu. Jadi satu ancaman yang diprioritaskan gitu. Atau misalnya wilayah-wilayah lain, misalnya daerah tersebut memang letaknya di bawah kaki gunung misalnya, yang akan yang kemungkinan bakalan terjadinya erupsi dan lain-lain. Jadi sudah dipersiapkan gitu. Nah, ini lebih ke arah rencana mitigasi yang sifatnya pencegahan. Di sini ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi di sini rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu. Jadi rencana kontingensi ini satu
bencana dengan bencana lainnya itu berbeda-beda. Tadi sesuai misalnya banjir berarti rencana kontingensi banjir gitu dokumennya. Dia berbeda-beda dengan mungkin rencana kontingensi bencana yang lain gitu. Karena tindakannya juga berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya dilihat juga kondisinya bencana apa yang dipilih atau diprioritaskan. Kemudian rencana operasi di sini lebih ke rencana yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat atau pada saat kondisi bencana. Di mana rencana operasi penanganan darurat bencana berdasarkan kondisi sesungguhnya gitu, yang memang real gitu, bukan kita juga memprediksi, tapi yang memang terjadi gitu. Apa yang terjadi pada saat kondisi bencana itu. Jadi mengacu pada rencana kontingensi yang pernah disusun bila ada. Mungkin sebelumnya sudah pernah di fase pra bencana ini, maksudnya yang ini ya, ini udah pernah disusun gitu. Misalnya tadi banjir gitu, ternyata real atau fakta di lapangan di masa bencana itu memang terjadi banjir. Jadi ya lebih mudah gitu karena rencana itu sudah direncanakan sebelumnya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi dalam pemulihan ini di pasca bencana, yaitu untuk bagaimana rehabilitasi ya, baik mungkin rehabilitasi ke fisik manusianya atau rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fasilitas pembangunan di bidang kesehatan. Tuh. Bentar ya Bu ya, nih balas chat dari dari jurusan, nanya surat tugas itu dibuat dari direktorat atau jurusan. Biasanya dibuat di jurusan. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya ini dulu kirim ke jurusan keperawatan. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kok macet ya? Oh dia ini kalau udah kita coret, kita inikan dulu, stop. Ini tadi ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan rencana kontingensi dan rencana operasi. Tadi rencana kontingensi ini rencana yang dilakukan pada fase sebelum bencana, Bapak Ibu ya. Tapi rencana operasi itu direncanakan memang pada saat sudah ditentukan atau sudah terjadi bencana gitu. Kalau kita lihat di sini tinjauannya kapan direncanakan. Kalau rencana kontingensi direncanakan ada potensi bencana di wilayah tersebut tuh dibuat ya. Kemudian kalau rencana operasi pada saat memang sudah terjadi bencana. Sifatnya kalau rencana kontingensi itu lebih cukup spesifik atau terukur. Mungkin tadi ya karena udah prediksinya misalnya lebih waktu juga lama ya, bisa disusun dengan santai ya seperti itu. Tapi kalau rencana operasi itu lebih kondisi yang real di lapangan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat pada rencana kontingensi itu apakah di dinas kesehatan saja ya seperti itu Bapak Ibu, atau orang-orang yang sudah ditunjuk yang akan terlibat nantinya. Kemudian kalau rencana operasi yang sungguh terlibat salah mungkin ya,
yang memang ada dan turun langsung ke lapangan. Ancaman yang mana? Kalau rencana kontingensi hanya satu ancaman yang diproyeksikan, tapi rencana operasi satu ancaman yang terjadi. Gitu ya. Waktunya kalau rencana kontingensi waktu tertentu, tapi rencana operasi itu jadwal yang memang ya ini tadi ya, mungkin karena kondisinya memang sudah terjadi bencana, jadi untuk melakukan rencana itu singkat gitu, cepat ya, dalam waktu memang hitungan ya, kita bilang bila terjadi bencana di waktu itu terus rapat, misalnya apakah malam, siang, sore, langsung diturunkan atau dilakukan kegiatan yang memang untuk penanganan satu bencana tersebut gitu. Intinya perbedaannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rencana kontingensi ini memang dilakukan ke arah situasinya itu pra bencana atau sebelum bencana ya, waktunya juga dikondisikan gitu. Tapi kalau rencana operasi itu memang sudah terjadinya bencana, hanya singkat, rapatnya juga mungkin rapat secara darurat gitu, untuk pengarahan ataupun untuk persiapan mobilisasi tenaga-tenaga yang akan diturunkan. Nah, ini ada penjelasan di rencana kontingensi ya. Mungkin ini udah saya jelasin juga tadi. Prinsip menyusun rencana kontingensi dibuat untuk menghadapi keadaan darurat yang masih bisa ditanggulangi oleh kapasitas wilayahnya. Disusun bersama pihak-pihak yang terlibat, skenario dan tujuan disepakati bersama, menetapkan peran dan tugas setiap pihak yang terkait, isinya rinci, siapa yang melakukan, di mana, bila mana, dan bagaimana. Ini dokumennya kira-kira isinya ya seperti ini ya, kalau kita akan membuat satu disaster plan atau rencana kondisi bencana itu di Pramuka. Formnya ini ada di buku yang saya hasil itu ya Bapak Ibu ya, di pedoman penanggulangan krisis kesehatan. Jadi kalau mana tahu ya Bapak Ibu, ada satu, kadang-kadang kan di satu pelayanan kesehatan itu misalnya wilayahnya memang risiko bencana gitu. Jadi diharapkan tuh harus sudah ada gitu dokumen pendukung ini, biasanya entah untuk akreditasi dan lain-lainnya. Nah, ini bisa dijadikan template-nya, misalnya formatnya, tinggal diisi aja sub-sub bagiannya ini sesuai dengan wilayah pelayanan kesehatan yang ada di tempat Bapak Ibu gitu. Saya rumah sakit ya, tapi secara umum ini yang harus dipenuhi gitu di dalam satu dokumen kontingensi tersebut. Nah, tadi ada peta risiko dan peta respon. Nah, sesuai namanya juga namanya peta ya Bapak Ibu ya, berarti kan memetakan sesuatu hal ya, apakah itu dalam bentuk analisa resiko, kemudian di sini juga yang dipetakan tuh kerentanannya gitu ya, mungkin bisa dipaparkan dalam peta resiko itu. Pertama, hajat itu ancaman ya, ancaman apa saja yang terjadi di wilayah tersebut. Itu juga bisa diprioritaskan mana yang sering terjadi. Misalnya semua hajat atau ancaman itu ditulis, misalnya 1 banjir, 2 kebakaran, 3 gempa bumi dan tsunami misalnya, 4 longsor gitu. Tapi dengan cara ada di bukunya pedoman penanggulangan krisis itu, kemudian
dipetakan maksudnya seberapa sering terjadi gitu, yang mana yang paling sering. Misalnya tadi yang paling sering itu banjir, jadi banjir itu yang menjadikan yang paling pertama gitu, yang jadi prioritas. Ataupun kalau secara peta dia merah gitu. Ini ada ya di buku yang pernah saya share, saya lihat dulu. Jadi Bapak Ibu juga mungkin ada yang nggak saya jelaskan di bisa dibuka juga di buku ini. Untuk bagaimana tadi menganalisa satu ancaman itu, misalnya dia kategori merah, gitu ya. Bisa lihat tadi cari istilahnya analisa resiko ya Bapak Ibu ya. Ada namanya skala probabilitas dalam hitungan ulang tahun. Share coba ya. Kita sambil ini juga lihat sama di dalam buku dong. Ibu ya. Kadang saya kalau nggak dapat materi ini nggak saya ini juga ya nggak terbaca. Oke, kok nggak mau ini. Cover nih. Kok nggak ini nggak muter ini dia. Coba dulu. Apa gitu ya pakai? Hah? Apa gitu ya pakai? Entah baju nampak deh. Baju lain tuh Tian. Kok yang zoom lo tadi santal? Pakai Google Classroom. Ya. Jadi intinya kan Bapak Ibu semua maksudnya ancaman tadi yang disebut hajat tadi seberapa sering gitu terjadinya bencana di wilayah tersebut. Jadi yang memang ada dalam setahun memang dia kurun waktu setahun itu dia yang paling sering, berarti itu yang menjadikan satu prioritas ancaman yang kita buat jadi satu tadi rencana kontingensi gitu ya. Ini kelihatan tapi enggak premium mau deh. Di halaman buku pedoman. Aneh ini. Emang nggak siap untuk zoom ya dong? Ya. Punya zoom meeting yang apa ya? Yang berbayar. Coba Microsoft Edge. Nah, kalau kita lihat ikutin buku pedoman ini ya sebenarnya ada cara ngitung bagaimana ancaman tadi itu dengan cara analisa probability gitu istilahnya ya Bapak Ibu ya. Cuman mungkin ini hanya kita lihat ya saya pun juga kurang ini ya, nggak detail ini. Coba ini saya share. Ini di dalam buku yang pernah saya share di halaman 23 itu ya, sebuah analisa resiko itu kalau kita untuk menentukan satu resiko kejadian bencana, baik itu bencana alam, non alam ataupun sosial, ada caranya itu dengan metode skala probabilitas dan skala dampak. Jadi
Ini seperti Bapak Ibu juga melakukan survei atau melakukan sebuah menggunakan instrumen misalnya gitu ya. Jadi untuk menilai sebuah skala bencana itu juga dengan melalui pertanyaan-pertanyaan sebenarnya atau mengobservasi misalnya dengan skala 1 sampai 5 di sini. Jadi kalau tadi misalnya udah kita tentukan ancaman bencana alam tadi contohnya banjir misalnya. Jadi kita bisa menilainya kalau dia 1 itu sangat jarang yang penjelasannya kejadian sangat tidak lazim, tidak biasa, diperkirakan tidak akan muncul gitu di wilayah tersebut dalam 500 tahun gitu. Itu 1 gitu. Ini cara maksudnya untuk ini ya secara hitungan gitu. Karena kan tadi kalau rencana kontingensi itu kan waktunya juga rentang waktunya lama, yang bisa dihitung-hitung ya. Kalau kita melakukan pengumpulan data bisa kita olah data gitu. Berbeda dengan rencana operasi, dia tidak ada waktu untuk harus menghitung dampaknya gitu ya, mengukur skalanya itu nggak sempat lah kita bilang karena keadaan kritis gitu dan waktu juga cepat. Jadi kalau rencana kontingensi itu seperti ya penelitian itu kan kegiatannya itu di prabencana gitu, waktunya juga panjang. Jadi di sini dibuat yang arahnya analisa resiko itu posisinya di rencana kontingensi di saat keadaan juga normal gitu, juga aman. Jadi para pakar-pakar ya terjadi di wilayah tersebut. Nah, ini juga sama bagaimana cara mengukur skala dampak bencana juga secara kalau rentang nilai ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nyeri ya gitu ya. Nyeri itu 1-10 misalnya. Di 10 tuh memang sakit kali gitu atau sangat parah gitu. Mungkin ini juga seperti itu gitu. Cara nilainya itu nggak bisa langsung dihitung ada alat atau apa gitu, tapi dengan cara ini ya mengevaluasi atau mengobservasi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya skala dampak gitu. Jadi dibuat satu rentang 1-5. Kalau dampaknya hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total akibat bencana tersebut, berarti dampaknya itu parah gitu. Jadi hitungannya bisa dihitung secara kuantitatif dengan hitungan skala ini ya, skala 1-5. Jadi kalau nyeri tadi 1-5, 1 tidak nyeri sama sekali, 2 nyerinya ringan, 3 cukup ya. Karena kalau kita tanya mau pasien juga gitu kan, semana ibu sakitnya giginya gitu, kalau saya hitung 1-5 yang mana, kalau 5 ini sangat sakit. Nah, mungkin cara hitung dampak bencana seperti itu juga ya Bapak Ibu ya, secara teorinya gitu. Ini juga indikator dampak. Nah ini tadi yang saya katakan tadi juga melalui skala probabilitas untuk menentukan peta risiko. Jadi ketika kita membuka, mungkin Bapak Ibu tuh searching di HP, peta resiko banjir misalnya Aceh, itu keluar tersebut dalam bentuk peta gitu, dan ada warnanya nih seperti merah, oranye, kuning, hijau pucuk dan hijau tua gitu, itu kelihatan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa makna warna ini juga menentukan sekiranya skala prioritas atau skala separah mana gitu risiko terhadap wilayah tersebut dengan apa yang dipilih tadi, misalnya bencana gempa bumi dan tsunami misalnya di Kota Banda Aceh. Setiap wilayah
peta resiko itu berbeda-beda Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang diambil judulnya tadi. Misalnya kalau Kota Banda Aceh, peta resiko gempa bumi dan tsunami. Pasti berbeda dengan peta resiko yang ada di Aceh Tengah. Mereka tidak mungkin ada peta resiko, ada memang peta resiko gempa bumi dan tsunami, tapi nilainya memang risiko yang sangat rendah. Kenapa? Jauh dari pesisir gitu. Jadi peta resiko masing-masing wilayah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan ancaman yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi ini yang arahnya saya menjelaskan peta resiko ya Bapak Ibu ya, ketika kita akan membuat sebuah peta resiko bisa mengacu ke warna-warna ini. Misalnya resiko sangat tinggi ya, memang di wilayah tersebut sering memang dilanda banjir. Jadi dibuat titik di mana secara pemetaan wilayah-wilayah mana aja dimerahkan gitu. Sama dengan kita membuat peta resiko penyakit juga, boleh dengan menggunakan ini skala ini, warna-warna ini. Misalnya penyakit DBD, mana wilayah yang memang resikonya tinggi, ini bisa digunakan. Misalnya di tempat yang padat penduduk tuh merah semua gitu. Tapi begitu di arah agak sedikit penduduknya jarang, misalnya agak sedikit pedesaan, nah itu kan kemungkinan resikonya semakin turun gitu. Apakah dia hijau atau bahkan hijau tua, nih resikonya sangat rendah. Ini untuk bisa digunakan skala ini untuk pemetaan. Dan banyak di sini Ibu ya, Bapak Ibu ya, cara menilai ini juga ya. Ini tadi yang bencana. Ini contoh-contohnya, gempa bumi 4 berarti tidak terlalu ini ya, tetapi udah tinggi juga nih 4 gitu. Banjir bandang 5. Jadi kalau diprioritaskan yang 5 ini naik, banjir bandang yang paling sering terjadi di wilayah tersebut. Ini untuk menentukan potensi ancaman. Ya, ini satu cara ya Bapak Ibu ya, ketika kita mau membuat satu dokumen tadi rencana kontingensi. Untuk kapasitas sama juga ya Bapak Ibu ya, dengan ini juga 1, 2, 3. Kalau kemampuannya tinggi 3, kemampuan sedang 2, kemampuan ini apa ya, kok rendah ini, salah ketik ini, sepertinya kemampuan rendah seharusnya 1 lagi. Ya, ini bisa dilihat di buku pedoman yang pernah saya share sebelumnya ini Bapak Ibu. Lengkap di sini. Ada termasuk peta resiko yang saya share ini. Ada di buku itu juga. Kita kembali lagi tadi peta resiko ya Bapak Ibu ya. Jadi peta resiko itu dibuat juga pada fase pra bencana, dalam kondisi memang normal dan tidak ada terjadi bencana. Indikator atau komponennya yang dilihat ancaman, kemudian kerentanan, dan kapasitas gitu. Hitungnya seperti tadi Bu, dengan menggunakan skala misalnya 1-5 atau 1-3. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut, ancamannya apa tadi. Kemudian ada dikatakan peta respon. Peta respon ini adalah satu pemetaan juga yang memang dibuat pada saat terjadinya bencana. Kita lihat contoh-contohnya dari sini. Ini udah saya jelasin ya Bapak Ibu ya, tentang R sama dengan hajat ya atau ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas ini. Saya rasa udah saya jelasin lagi. Ini contoh peta resiko ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi tidak bencana. Biasa kita bisa melihat kalau di sini contohnya adalah peta apa nih ya, rupa bumi naskah. Ini juga dikasih contoh dari wilayah Palu ini Bapak Ibu, yang diambil dari BNPB Inaris tahun 2016. Nah, ini kalau kita lihat gini,
ya tadi yang ada warna-warna tadi ya Bapak Ibu ya, di sini nggak ada kelihatan merah gitu. Mungkin dia di sini ada hajat, maksudnya ada ancaman warna hijau, oranye dan kuning. Jadi nggak terlalu parah kali ya, karena nggak nampak yang warna merahnya. Tapi kalau ada muncul merah berarti itu tinggi tingkat risikonya. Kemudian di keterangan ada juga bukan ancaman, kerentanan. Contohnya yaitu ini ketutup dengan ini zoom ini. Ini ada vulnerability digambarkan dengan arsiran tebal atau tipis kepadatan penduduk. Berarti ini lebih arahnya jumlah penduduknya ini Bapak Ibu. Kalau digambarkan dengan arsiran tebal dan tipis kepadatan penduduknya. Jadi kalau nampak tebal ya mungkin tidak terlalu ini ya, penduduknya tidak terlalu banyak. Kemudian ada kapasitas, ada lokasi puskesmas dan rumah sakit. Nah ini yang tanda tambah ini ya. Nah, ini untuk maksudnya secara peta ini dia menyatakan ada tempat fasilitas kesehatan. Berarti itu kan dengan adanya fasilitas kesehatan, kapasitas di wilayah tersebut itu menyatakan berarti ya lumayan ini ya Bapak Ibu ya, maksudnya bagus gitu, ada pelayanan kesehatan tersedianya, pelayanan kesehatan. Ini contoh peta risiko. Ini juga ada peta risiko contohnya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi tapi agak zoomnya lebih jauh nih, tadi dekat. Ini peta risiko bencana yang diakses oleh Inaris. Ini juga contoh-contoh banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh itu ada di, kalau kita cari di Google itu ada. Nah kemudian kedua peta respon. Nah peta respon itu tadi kan berbeda dengan peta risiko ya Bapak Ibu ya. Peta risiko itu kan belum terjadi bencana tapi kemungkinan gitu ya, ancaman gitu. Tapi peta respon ini lebih ke arah respon darurat pada kondisi bencana, di mana peta ini memang berisikan bahaya yang sedang terjadi atau bencana yang tengah terjadi. Misalnya contohnya banjir bandang ya, misalnya yang menimpa Aceh, Padang dan Sumatera Utara misalnya. Langsung contohnya di sini ditunjukkan terus sumber daya manusianya berapa gitu. Itu memang petanya itu peta di mana daerah yang terdampak gitu. Kita nggak metakan lagi tempat-tempat yang tidak terdampak, nggak. Ini maksudnya nggak ada kita kasih keterangan, tapi misalnya Tamiang gitu ya, Tamiang nih langsung puskesmas apa saja yang ada di wilayah Tamiang tuh dibuat terus di peta respon tuh. Kondisi jumlah sumber daya manusianya juga langsung yang misalnya yang ada dibuat gitu. Yang mungkin nakesnya meninggal ya juga bisa saja misalnya di sini udah kelihatan berkurang atau tidak cukup. Jadi peta respon ini benar-benar peta yang dipaparkan dengan kondisi real yang ada di lapangan gitu. Jadi peta respon ini dibuat juga di tempat pos pelayanan darurat itu biasanya ditempel itu Bapak Ibu di pos darurat tuh. Jadi ketika ada pergantian relawan atau EMT atau emergency medical team juga dia bisa melihat gitu. Misalnya seperti mading gitu ya, kayak di papan tulis ya, ataupun dipaparkan di situ. Jadi siapa saja yang bertugas pada saat itu dia bisa sama-sama baca, oh di sini titik ininya gitu, lokasi pengungsiannya juga bisa
tampilkan di peta respon itu. Jadi intinya peta respon itu peta yang memang dibuat di tempat wilayah yang sedang terdampak bencana gitu, Bapak Ibu ya. Termasuk misalnya jalur-jalur evakuasi ataupun apalah sesuatu hal yang perlu diinformasikan bisa dibuat di peta respon tersebut gitu. Jadi peta respon itu kondisinya memang ditandai dengan permasalahan kesehatan yang luar biasa. Sumber daya manusianya juga dijelaskan di situ. Oke. Ya, sama yang udah saya jelasin ini. Jadi petanya bisa dibuat secara manual. Mungkin kita menggunakan kartun kah, kertas kartun ya Bapak Ibu ya, atau dengan papan tulis dan mungkin secara manual ya, atau dengan menggunakan, kan ada benang, mana ya, ada contohnya Kak di sini yang manual. Ini kan ini Bapak Ibu manual nih ya, tapi ininya juga kayaknya secara ini ya diambil misalnya peta dasar administrasi, kemudian dibuat keterangan di sini menggunakan post-it kah gitu. Nah, ini kondisinya peta respon nih yang ditaruh gitu di papan pengumuman atau madingnya gitu. Jadi siapapun yang ada pergantian petugas relawan, jadi dia lebih mudah ngelihatnya gitu. Ya ini ya Bapak Ibu ya contoh peta-peta yang ada di tempat bencana itu disebut peta respon. Jadi peta dalam kondisi risiko, peta risiko gunung api, peta risiko tsunami, itu peta resiko yang dibuat memang kondisinya dalam keadaan normal ataupun keadaan belum terjadinya bencana. Tapi kalau yang contohnya ada di pos-pos pelayanan pada kondisi bencana itu disebut peta respon. Ya, Bapak Ibu ya, contoh-contoh yang ada. Ini manual dan juga digital. Nah, ini digital ya, berarti dengan menggunakan GIS kemudian di print ya gitu, mungkin ditempel. Dan ini lebih ini contoh-contoh misalnya lebih spesifik contoh peta respon ancaman. Jadi ketika kita memaparkan ini, jadi tahu titik gempanya di sini ya, misalnya nih yang ada dalam bentuk ini lambang nih, berarti ini titik gempanya. Misalnya posisi posnya di mana, pos pelayanannya gitu. Jadi ini satu juga untuk informasi yang bisa digunakan oleh tenaga-tenaga baik lintas kesehatan atau lintas sektor. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, informasi terkait dengan peta risiko dan peta respon dan juga rencana-rencana yang dilakukan pada saat penanggulangan bencana itu gitu. Jadi rencananya ada 3 sesuai dengan fase bencana, kemudian dalam proses pemetaan ataupun informasi terkait dengan risiko bencana dan juga keadaan bencana itu ada peta risiko dan peta respon. Oke Bapak Ibu, seperti itu ya terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang ini Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Saya rasa ini mudah ya dipahami. Kalaupun pengen lebih detail lagi, mungkin tadi di buku yang pedoman penanggulangan krisis kesehatan.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya, materi hari ini seperti itu terkait dengan rencana pada penanggulangan bencana ada 3, kemudian peta respon dan peta risiko ya, terbalik peta risiko dan peta respon. Peta risiko itu peta yang memang dibuat pada masa pra bencana ya, sebelum bencana, tapi peta respon itu peta yang dibuat dalam kondisi memang sudah terjadinya bencana. Oke, Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir ya, harapannya ya mungkin kalau yang baru mungkin menjadi pengetahuan ya terkait dengan kebencanaan gitu. Gimana Bapak Ibu? Mungkin kita padai aja ya perkuliahan di sore yang berbahagia ini. Harapannya bisa dipahami juga lah bersama ya. Saya pun kadang-kadang agak ini juga ya Bapak Ibu ya, kadang kalau buku pedoman tuh pas ada kaitannya dengan apa yang saya cari gitu. Tadi makanya ada cara pembobotan dan lain-lainnya itu lengkap sepertinya udah ada di buku tersebut. Oke, demikian perkuliahan di sore hari ini. Nantinya untuk yang kita sepakati gimana mudahnya aja ya penugasan mungkin terkait dengan hal-hal yang biasa yang Ibu lakukan di institusi pendidik kerja aja nanti bagaimana integrasinya misalnya kebencanaan ini di tempat Ibu bekerja. Mungkin gitu aja ya nanti ya saya informasikan buat satu peran ya gitu, peran Ibu misalnya bidang tenaga gizi itu di mana gitu, di rumah sakit kah, di puskesmas atau di mana Bapak Ibu bekerja. Oke, demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada penjelasan saya yang mungkin kurang tepat ya, itu dari saya sendiri. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Mohon jangan keluar dulu Bapak dan Ibu karena kita mau ambil dokumentasi. Mohon on cam kan kameranya ya Ibu dan Bapak. Oke, Sekar. Baik, Sekar. Kenapa jadi geli, Dek Sekar? Itu kan lah. Tenang kan. Gak usah gitu kan. Yang penting ada. Lucunya dibagi-bagi Sekar. Kepo kali Jangan ini. cepat. Bikin apa? Bagilah apamu itu lucumu. Ya, kemana itu kan ya? Rasa leci, Yakult, Rainbow Jelly. Sudah ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.